Halo semuanya, dan selamat datang di penjelasan kita kali ini. Coba deh, ambil napas sebentar, rileks, dan siapkan pikiran kita untuk sebuah bahasan yang lumayan mendalam ya. Hari ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja sering banget terlewat di tengah sibuknya hidup kita. Kita akan membedah surat ke-41, yaitu surat Fussilat, dan gimana teks ini sebenarnya ngebawa kita ke sebuah konsep spiritual yang luar biasa banget yang disebut Dauk atau rasa. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau nanya satu hal yang mungkin agak menampar kesadaran kita. Selama ini, apakah kita udah benar-benar merasakan atau cuma sekedar tahu? Di zaman sekarang gampang banget kan buat kita terjebak dalam rutinitas otomatis. Kita hafal gerakan ibadah, kita tahu teori agama di luar kepala, kita rajin baca kitab. Tapi, apakah kita benar-benar merasakannya di dalam hati? Atau jangan-jangan kita lagi ngalamin mati rasa spiritual dan cuma muter-muter di ritual yang kosong? Inilah inti dari apa yang bakal kita bongkar hari ini. Oke, kita mulai dari sumber utamanya dulu ya, surat Fussilat. Buat yang belum tahu, Fussilat itu artinya dijelaskan secara terperinci. Surat ini punya 54 ayat dan dirancang sedemikian rupa untuk ngerinci tanda-tanda dan peringatan. Kenapa sih harus dirinci segala? Ya supaya akal kita tuh gampang menangkap dan mencerna pesannya. Nggak ada yang dibikin buram, semuanya dibuat sejelas mungkin. Tapi, dan disinilah mindset kita harus sedikit digeser. Tujuan dari semua penjelasan rinci itu bukan sekedar buat menuh-menuhin isi kepala kita dengan teori. Tujuan akhirnya adalah dauk, alias rasa. Ini adalah level pengetahuan spiritual yang paling puncak. Ini bukan soal seberapa jago kamu menghafal teks, tapi tentang kemampuan buat benar-benar ngalamin kehadiran Tuhan secara langsung, jauh melampaui logika biasa. Tujuannya adalah ngebangunin hati kita supaya bisa merasakan teks tersebut. Makanya kita masuk ke bagian pertama kita, dari pengetahuan menuju rasa. Gini, ada satu perumpamaan yang brilian banget buat ngejelasin ini. Bayangin sebuah api. Level pertama itu ilmu yakin. Kamu baca buku soal api, dan kamu tahu kalau api itu panas. Itu teori. Level kedua, ainul yakin. Kamu ngelihat langsung ada api unggun nyala di depan mata kamu. Kamu saksinya. Tapi level tertingginya, hakul yakin, yang kita sebut dauk tadi, itu terjadi waktu kamu mendekat, dan kamu benar-benar ngerasain kehangatan api itu di kulit kamu. Fussilat itu ngajak kita buat nggak berhenti di sekedar baca teori, tapi terus melangkah sampai kita bisa ngerasain hangatnya. Dan perumpamaan ini sebenarnya nyambung banget sama teks sumbernya sendiri. Coba kita perhatikan ayat ketiganya, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Saya pengen kita fokus sebentar ke kalimat terakhirnya, untuk kaum yang mengetahui. Pertanyaannya, apa sih maksud kata mengetahui di sini? Jawabannya cukup bikin merinding. Mengetahui di sini sama sekali bukan soal seberapa jago grammar atau bahasa kamu. Bayangin ada orang yang bahasa Arabnya super fasih. Dia dengar Al-Quran paham banget artinya, tapi hatinya datar aja, nggak ada getaran sama sekali. Secara hakikat, dia itu belum masuk kategori kaum yang mengetahui. Pengetahuan sejati di sini adalah pengetahuan rasa. Kamu dibilang tahu kalau kamu benar-benar bisa ngerasain getarannya di dalam dada kamu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, sujud sebagai puncak ekspresi. Di ayat ke-37, ada sebuah perintah yang sangat tegas. Janganlah sujud kepada matahari atau bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Sedikit info aja, ini tuh yang dinamakan ayat sajadah. Artinya, kalau kita baca ayat ini, kita disunahkan banget buat langsung sujud. Saking pentingnya elemen sujud di sini, surat Fussilat ini sampai punya nama lain, yaitu Hamim As-Sajadah. Sujud adalah jantung dari surat ini. Mari kita bandingin, biar kelihatan jelas bedanya. Secara teori, otak kita paham kalau Tuhan itu sang pencipta. Oke, itu bagus buat permulaan. Tapi kalau kita bicara dauk, itu adalah momen fisik di mana kening kamu benar-benar nyentuh tanah dan hati kamu hadir sepenuhnya di situ. Di detik itu juga, rasanya nggak ada satu hal pun yang menghalangi antara kamu dan penciptamu. Itulah rasa yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita lihat konsekuensinya di bagian ketiga, kesaksian indrawi yang jujur. Di ayat 20 dan 21 ada sebuah gambaran yang jujur aja lumayan berat buat direnungin. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Ini semacam pengingat keras. Kalau di dunia kita biarin diri kita ini mati rasa secara spiritual, di akhirat nanti,
fisik kita sendirilah yang bakal ambil alih dan bersaksi dengan tingkat kejujuran yang absolut. Coba kita bedah sedikit fungsinya masing-masing. Telinga kita buat ngedengerin kebenaran, mata buat ngeliat tanda-tanda. Tapi coba perhatiin yang bagian kulit. Kulit itu kan indera peraba kita di dunia fisik ya, pusatnya kita ngerasain sakit atau nikmat. Nah, di dimensi spiritual, rasa itu ibarat indera keenam kita yang bertumpu di situ. Kulit itu nggak bisa dibohongin. Dia bakal jujur ngomong kalau selama di dunia, kita mungkin cuma sibuk nikmatin fasilitas hidup, tapi mati rasa soal bersyukur. Lalu gimana kalau kita udah terlanjur kehilangan sensitivitas itu? Kita bahas di bagian keempat, menyembuhkan kebutaan spiritual. Coba dengerin ayat 44 ini. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu bagi mereka kebutaan. Perlu ditekankan banget di sini ya, ayat ini sama sekali nggak lagi ngomongin soal disabilitas fisik. Ayat ini tuh lagi mendiagnosis sebuah tragedi yang jauh lebih ngeri. Kelumpuhan total dan mati rasa di dalam jiwa seseorang. Ironis banget kan? Secara fisik, telinga mereka dengar suaranya dengan jernih. Mata mereka jelas baca teksnya. Tapi realitas spiritualnya gelap dan sunyi. Tanpa adanya rasa, biarpun kamu baca teks itu setiap hari, feel-nya bakal kayak dengerin gema suara dari tempat yang jauh banget, yang nggak pernah benar-benar sampai ke dalam hati kamu. Terus puncaknya rasa itu seperti apa sih wujudnya? Kita temukan jawabannya di bagian kelima, menaklukkan kejahatan dengan kebaikan. Ini mungkin salah satu prinsip paling epik yang ada di bahasan kita hari ini. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Hasilnya, tiba-tiba orang yang tadinya musuh bebuyutan kamu bisa berubah jadi sahabat yang paling setia. Ini bukan sekedar tips and trik pergaulan loh, ini adalah level tertinggi dari sebuah rasa. Kemampuan buat mengubah permusuhan jadi persahabatan murni karena kekuatan rasa yang ada di dalam hati. Intinya, rasa yang halus, yaitu kebaikan, itu punya power buat menaklukkan rasa yang kasar alias kejahatan. Rahasianya apa? Kesabaran. Dan sumpah, ini butuh kesabaran yang nggak main-main besarnya. Kesabaran ini nggak bakal muncul kalau hati kamu kosong. Dia cuma bisa lahir waktu kamu udah benar-benar merasakan dan yakin banget kalau energi kebaikan itu ujung-ujungnya pasti akan selalu menang, ngalahin kekerasan. Memasuki bagian keenam kita, tanda di dalam dirimu. Ayat 53 ini kayak merangkum semuanya dengan super indah. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kami di segenap ufuk alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Ini deep banget. Lihat tanda-tanda kebesaran di alam semesta itu emang penting, tapi ngelihat tanda di dalam diri sendiri, itulah yang namanya rasa. Kalau hati kamu udah bener-bener klik dan ngerasain kebenaran itu bertahta di dalam diri kamu udah nggak butuh lagi tuh argumen-argumen teologis yang ribet. Hati kamu udah tahu, karena dia udah ngerasain. Nah, terus gimana dong cara kita mengaplikasikan kebijaksanaan kuno ini di kehidupan kita yang modern ini? Ada 5 langkah praktis yang bisa kita tarik dari sumber kita. Pertama, coba deh mulai sekarang latih sujud kamu dengan kesadaran penuh. Jangan cuma gerak kayak robot. Kedua, baca dan renungkan teks suci pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru sampai beneran nyentuh hati. Ketiga, kalau ada yang nyakitin kamu, challenge dirimu buat balas pakai kebaikan. Keempat, sempetin waktu tiap hari buat hening sebentar, dengerin apa yang lagi kamu rasain. Dan kelima, yang paling krusial, jangan sampai kamu matiin sensor rasa itu dengan terus-terusan nyemplung ke hal-hal yang salah. Kita udah jalan cukup jauh ya hari ini, dari yang awalnya sekedar tahu teori, sampai akhirnya menyentuh hakikat dari rasa itu sendiri. Kita udah sama-sama lihat gimana pengetahuan tanpa ada rasa di dalamnya itu, ya ibarat cangkang kosong aja. Jadi pesannya jelas, jangan biarin agama dan keyakinan kita itu cuma berhenti jadi rutinitas atau hafalan tanpa jiwa. Pertanyaannya sekarang, maukah kamu berhenti sejenak dari segala kesibukanmu dan mulai benar-benar merasakannya hari ini? Pilihan itu ada di detak jantungmu sendiri. Terima kasih banyak udah nemenin eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa!